Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Dicanda Kusuma dari Politeknik Negeri Malang ingin menyampaikan diskusi transformasi Laplace, di mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan mengenai kegunaan transformasi Laplace. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan sifat transformasi Laplace. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyelesaikan transformasi Laplace. Adapun yang pertama, bahwa transformasi Laplace ini merupakan suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk dapat menyelesaikan persamaan diferensial linear. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Pierre-Simon Marquess de Laplace, seorang matematikawan Prancis dan seorang guru besar di Paris. Dengan menggunakan transformasi Laplace dapat diubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida, fungsi sinusoida teredam, dan fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks S. Bila persamaan aljabar dalam S dipecahkan, maka penyelesaian dari persamaan diferensial atau transformasi Laplace balik dari variabel tidak bebas dapat diperoleh dengan menggunakan tabel transformasi Laplace. Secara sederhana, prosedur dasar pemecahan menggunakan metode transformasi Laplace ini yaitu yang pertama, persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu T ditransformasikan ke dalam kawasan frekuensi S dengan transformasi Laplace. Untuk mempermudah proses transformasi dapat digunakan tabel transformasi Laplace. Yang kedua, persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikan ke dalam kawasan. Dikembalikan lagi dari S ke T. Hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Adapun kegunaan transformasi Laplace, yang pertama yaitu adalah untuk menyatakan model matematis dari sistem linear waktu kontinu tak ubah waktu. Yang kedua, transformasi Laplace dapat menyelesaikan persamaan diferensial sistem linear waktu kontinu tak ubah waktu. Kalau yang pertama tadi menyatakan model matematis, yang keduanya adalah menyelesaikannya, yang ketiga mencari kestabilan sistem linear waktu kontinu tak ubah waktu. Dalam ilmu pengaturan, transformasi Laplace dinyatakan sebagai teori kontrol klasik yang dinyatakan untuk mencari kestabilan sistem. Transformasi Laplace dapat mencari respon atau fungsi tanggapan sistem linear kontinu tak ubah waktu. Transformasi Laplace sendiri, ya, misalkan adalah ft, suatu fungsi dari t terdefinisi untuk t lebih besar daripada 0. Kemudian dari integral dari 0 hingga e pangkat min s vt dt jika ada dinamakan suatu fungsi dari s yang dinyatakan dalam fs. Oleh karena itu, fungsi fs ini dinamakan transformasi Laplace dari ft dan dinotasikan LFT. Ya. Jadi LFT ini nilainya sama dengan fs, di mana L ini adalah simbol dari kata Laplace, sama dengan integral dari 0 sampai t hingga e pangkat min st ft dt. Definisi, jika LFT sama dengan Fs, maka Ft dinamakan transformasi Laplace inverse dari Fs dan dinotasikan dengan Ft sama dengan L inverse Fs. Kemudian untuk mencari nilai L inverse Fs, maka kita harus mencari suatu fungsi dari T yang ditransformasi Laplace-nya adalah Fs.
Nah, contohnya, hitunglah transformasi Laplace untuk fungsi undak satuan atau unit step fungsi UT. Nah, UT bernilai 0 jika T kurang dari sama dengan 0. Fungsi UT sama dengan 1 jika T lebih besar sama dengan. Penyelesaiannya, UT itu sama dengan FT, itu adalah nilainya 1. LFT sama dengan Fs sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST FT. Nah, kita punya ini. Berarti LUT sama dengan 0 sampai tak hingga 1. FT-nya kita ganti 1, berarti 1 E pangkat min ST. Berarti adalah integralnya ini adalah min 1 per S E pangkat min ST dari 0 sampai tak hingga. Kita ganti T-nya ini dengan tak hingga dan 0. Berarti adalah E pangkat tak hingga itu adalah 0. 0 kali min 1 per S adalah 0. Kemudian min S kali 0, 0. E pangkat 0 itu 1. Berarti dikurangi min 1 per S kali 1 adalah ditambah 1 per S. Sama saja, 0 tambah 1 per S sama dengan adalah 1 per S. Kalau untuk fungsi ft-nya adalah E pangkat min AT, berarti kita peroleh LFT sama dengan Fs sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST Ft dt. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kemudian integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST dikali E pangkat min AT. Nah, Ft-nya diganti dengan E pangkat min AT. Karena ini sama-sama bilangan Euler, perpangkatan, eksponen, kita bisa, kalau perkalian adalah sifatnya penjumlahan. Berarti E pangkat min S, min ST, min AT. Kita keluarkan T-nya sama saja E pangkat min dalam kurung S plus A kali T. Integralnya sama dengan min 1 per S plus A, E pangkat min S plus A. T dari 0 sampai tak hingga. Nah, kita masukkan nilainya min 1 per S plus A, E pangkat min S plus A kali tak hingga, yang ini dikalikan 0. Karena E pangkat tak hingga itu adalah 0, 0 kali apapun kan ini tetap 0. Sedangkan yang ini hasilnya adalah E pangkat 0, E pangkat 0 itu 1, berarti dikurangi min 1 per S plus A, berarti ditambah 1 per S plus A. Sama dengan 1 per S plus A. Nah, ini itu adalah dari ini tadi kita bisa buat tabel. Ternyata tadi diperoleh, contoh paling sederhananya tadi adalah yang E pangkat min AT. Ini hasilnya adalah transformasi Laplace-nya adalah 1 per S plus A. Kemudian tadi juga diperoleh A. Ya, A ini adalah suatu konstanta, maka hasilnya adalah A per S. Nah, ini ada fungsi-fungsi yang lain untuk tabel transformasi Laplace yang kalian akan gunakan ya untuk menghitung penilainya. Jadi kalau ini memang harus dihafalkan ini ya, 13 kolom ini. Kemudian untuk sifat-sifat transformasi Laplace ada kombinasi linear, L kombinasi linear ada LFTE ditambah F2T, itu adalah bisa kita pisah sendiri-sendiri. Kemudian untuk translasi, jika di dalamnya ini bentuknya seperti ini, LFT min A, berarti sama saja E pangkat min SAFS, perkalian FT dengan E pangkat min AT, ini bisa sama dengan F S plus A. Nah, jika ada skala waktu FT per A, itu berarti adalah A kali Fs
Diferensiasi diferensiasi berarti turunan ya, bersama dengan SVS min F0 integral ya, berarti 1/SFS ditambah 1/SF inverse 0. Adapun untuk penjelasan secara rincinya ada di dalam modul. Nah, sekarang kita contoh latihannya. Tentukan transformasi Laplace dari persamaan Ft T min 5E pangkat min 2T. Ya. Berarti sama dengan, nah, kita bisa pisahkan sendiri-sendiri berdasarkan sifat yang sebelumnya. Berarti LT dikurangi, nah, 5-nya ini bisa keluar konstantanya, Laplace E pangkat min 2T. Berdasarkan sifat, ya, kalau LT, berarti LT ini perhatikan yang ini. Nah, ini ada ini ya, saya kasih tanda. Yang kedua, kalau ada T pangkat N, berarti N faktorial per Sn tambah 1. Berarti di sini, N faktorial itu berarti kan, karena ini T, berarti kan T-nya pangkat 1. 1 faktorial adalah 1, dibagi S 1 tambah 1, berarti adalah S pangkat 2. Dikurangi 5 Laplace dari E pangkat min 27, pakai sifat yang berarti 1 per S tambah A. A-nya di situ apa? A-nya itu adalah 2. Berarti 1 per S tambah 2. Untuk menyelesaikan ini, maka kita penyebutnya kita samakan, kita kalikan dengan S kuadrat S plus 2. Berarti yang atas, karena sudah ada bawahnya sudah S kuadrat, berarti yang atas yang satunya adalah 1 dikali S plus 2. Itu adalah S plus 2. Dikurangi yang bawah, karena sudah S plus 2, berarti tinggal S kuadrat, berarti min 5 kali 1 kali S kuadrat adalah min 5 S kuadrat. Nah, maka hasilnya adalah S tambah 2 min 5 S kuadrat per S kuadrat kali S tambah 2. Bagaimana kalau misalkan fungsinya adalah Ft sama dengan 3T kuadrat? Nah, pakai sifat yang ini LT pangkat N, ya, berarti adalah 3-nya keluar, berarti 3N T pangkat 2 sama dengan 3 kali N faktorial dibagi 3N tambah 1. Berarti 3 kali 2 faktorial dibagi S2 tambah 1. Yaitu 2 faktorial itu adalah 2, 2 kali 1, 3 kali 2 adalah 6 per S pangkat 3. Untuk Ft E pangkat min 3T sin 2T. Ini berarti memenuhi sifat yang ya. Oke. Berarti di sini A-nya adalah diketahui adalah min 3. Nah, B-nya adalah 2. Berarti adalah 2 per S dikurangi min 3, berarti S ditambah 3 dikuadratkan, ditambah B kuadrat adalah 2 kuadrat. 2 kuadrat itu berapa? 4. Nah, sama dengan 2 per S ditambah 3 dipangkatkan 2 itu adalah S tambah 3 kali S tambah 3, ketemunya S kuadrat plus 6S plus 9 tambah 4. Berarti sama dengan 2 per S kuadrat plus 6S plus 13. Persamaan Laplace yang kalian. Nah, kalau misalkan Laplace dari 10 sin 4T plus 4T kuadrat, nah, di sini ada 2 fungsi. Maka kita bisa sendiri-sendirikan dulu. Ya, kita bisa. 10-nya kita bisa keluarkan, 4-nya juga bisa kita keluarkan konstanta. Nah, sin 4T itu rumusnya adalah ini ya, A per S kuadrat per A kuadrat. Berarti A-nya adalah 4, berarti 4 dibagi S kuadrat plus 4 kuadrat. Ditambah 4 kali T kuadrat, berarti P pangkat N. Berarti 2 faktorial dibagi S pangkat 2 tambah 1. 10 kali 4, 40 per S kuadrat plus 4 kuadrat. Nah, ini boleh juga ditulis langsung 16 boleh. Ditambah 8, 4 kali 2, 8 per S pangkat 3. Nah, kalau fungsinya adalah L Laplace dari E pangkat 5T sin 2T min sin 4T. Berarti adalah kita kalikan dulu ke dalam. Berarti adalah E pangkat 5T sin 2T min E pangkat 5T sin 4T.
Nah, kemudian kita sendiri-sendiri. Oke, kita kerjakan yang pangkat 5T sin 2T. Ya, pakai sifat yang berarti adalah 2, ya, B-nya 2 per S dikurangi A-nya 5 kuadrat ditambah B kuadrat berarti 2 kuadrat. Min, nah yang ini B-nya adalah 4 per S min A-nya tetap sama 5 kuadratkan ditambah B-nya 4 kuadrat. Berarti 2 per, nah penjabaran dari S min 5 dikuadratkan adalah S kuadrat min 10S plus 25. Tambah 2 kuadrat adalah 4. Dikurangi 4 per S kuadrat min 10S tambah 25 plus 16. Hasilnya adalah 2 per S kuadrat min 10S tambah 29 min 4 per S kuadrat min 10S tambah 41. Bagaimana kalau misalkan fungsinya adalah seperti ini? Selesaikan LFT jika FT-nya adalah FT 5 jika T kurang dari sama dengan 0, kurang dari 0, FT sama dengan 0 jika T lebih dari 0. Laplace FT sama dengan 0 sampai T hingga E pangkat min ST FT DT berarti adalah 0 sampai, ini bisa saya pisah jadi 0 sampai 3, 3 sampai T hingga. Itu kan sama saja 0 sampai T hingga. Nah, 0 sampai 3-nya berarti kan maksimal 3. Berarti masuknya yang T kurang dari 3. Nah, berarti yang FT-nya adalah 5. Kalau 3 sampai T hingga berarti kan T lebih besar dari 3, FT-nya adalah 0 dikali ini kan tetap 0. Hasilnya adalah tinggal yang sebelah kiri. Berarti 5-nya kita keluarkan, integral 0 sampai 3, E pangkat min ST dt. Integral E pangkat min ST adalah min 1 per S. Karena depannya ada 5, berarti min 5 per S, E pangkat min ST dari 0 sampai 3. Kita masukkan, ya, S-nya kita ganti 3, berarti min E pangkat min 3T sama E pangkat 0. E pangkat 0 ini adalah kan 1 kali min 5 per S adalah tetap min 5 per S. Karena depannya ada pengurangan, jadinya tambah per 5 per S. Hasilnya adalah ini. Bagaimana kalau misalkan FT-nya adalah jika cos T min 2 pi per 3, T lebih besar dari 2 pi per 3. Yang ini adalah kalau 0 jika T kurang dari 2 pi per 3. Nah, seperti halnya sama soal sebelumnya, tadi kita jabarkan 0 ke T hingga ini, kita bisa menjadi 0 sampai 2 pi per 3, kemudian dilanjutkan 2 pi per 3 sampai T hingga. Nah, 0 sampai 2 pi per 3 itu berarti kurang dari 2 pi per 3 ini ya. Nah, maka di sini FT-nya adalah yang kalau T lebih dari 2 pi per 3, berarti FT-nya adalah cos T min 2 pi per 3. Nah, karena ini 0, hasilnya berarti hasilnya tinggal kita cari integral dari 2 pi per 3 sampai T hingga E pangkat min ST cos T min 2 pi per 3 dt. Nah, sekarang kita cara menyelesaikannya ini gimana, Pak? Kita lihat, biar bentuknya seperti bentuk tabel transformasi Laplace, kan nggak ada ini ya. Nggak ada T min 2 pi per 3 bentuknya, maka kita misalkan U sama dengan T min 2 pi per 3. Berarti turunannya ini dalam dt, ya, berarti adalah integral. Turunannya T kan adalah 1 dt. Nah, ini min 2pi-nya pindah ruas ke kiri, berarti U tambah 2 pi per 3 sama dengan T. Nah, karena kita mau misalkan fungsi ini menjadi fungsi U, berarti batasnya ini yang tadinya batasnya T adalah kita ganti ke batas U. Karena di sini ada batas 2 pi per 3 dan T hingga, saya ambil kalau T-nya T hingga, kalau T-nya T hingga, maka U-nya adalah T hingga. Oke. Ya, jika T-nya adalah 2 pi per 3, 2 pi per 3, berarti U-nya adalah 0. 2 pi per 3-nya kan pindah ruas. 2 pi per 3 dikurangi 2 pi per 3. U-nya sama dengan 0. Nah, berarti persamaan yang tadi ini, ya, yang tadi adalah menjadi integral 0 sampai pi per 3 E pangkat min S
T-nya kita ganti U plus 2Pi per 3 kali cos U DU. Nah, dt-nya ini kamu ganti dengan du. Berarti adalah kita bisa pecah E pangkat min SU dikali E pangkat min S2Pi per 3 cos U DU. Nah, karena di sini yang variabel itu adalah U, nah berarti yang ini kan adalah kamu anggap konstanta. Saya keluarkan. Berarti integral 0 sampai hingga E pangkat min SU cos U DU. Nah ini kamu bisa pakai sifat. Berarti adalah A-nya berapa di situ? A-nya adalah min S. Berarti S dikurangi min S dibagi S min S dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Berarti S tambah S adalah 2S. 2S dikuadratkan tambah 1 kuadrat. Berarti adalah 2S per 4S pangkat 2 ditambah 1 dikali E pangkat min 2PS per 3. Hasilnya adalah 2S E pangkat min 2PS per 3 dibagi 4S kuadrat plus 1. Berarti harus ingat, yang saya perhatikan ini adalah diambil dari tabel transformasi Laplace-nya. Nah, untuk memperjelas, kalian dapat diskusi kelompok, lembar kerja mahasiswa yang saya berikan. Jika ada hal yang mau ditanyakan, bisa kalian sampaikan jika ada kesulitan. Nah, kesimpulannya, ada pun sifat-sifat transformasi Laplace dari kombinasi linear, translasi, perkalian FT dengan E pangkat min AT, skala waktu, diferensiasi, sama integral. Nah, bentuk persamaan umumnya untuk menyelesaikan Laplace ini adalah integral dari 0 sampai T hingga E pangkat min ST FT dt. Adapun tugasnya kalian dapat lihat di lms.slc.polinema.ic.id. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.